Tidak ada kan? Yasinan dalam arti kumpul, mari kita buat majelis yasinan gitu ya. Ada enggak? Tidak ada. Zaman Rasul tidak ada kan? Nah, terus dikatakan di zaman Rasul tidak ada. Kalau ini penting, ini baik, pasti Rasul sudah mencontohkan. Katanya pasti Rasul sudah mencontohkan. Loh, Rasul aja tidak mencontohkan, kok ulama berani ngarang-ngarang, nekat nih ulamanya. Gitu kan? Ada orang yang suka ngomong seperti itu kan? Kita balik sekarang. Kita balik sekarang. Rasul pernah enggak melarang umat Islam kumpul yasinan? Rasul pernah enggak melarang umat Islam kumpul tahlilan? Rasul pernah enggak melarang umatnya itu untuk ya berkreativitas amal soleh? Enggak. Tidak ada larangan seperti itu. Bahkan ada hadits anjuran man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat kreativitas amal yang baik, dia dapat pahalanya, dan amal yang orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Nah, kalau Rasul saja tidak melarang, kok orang zaman sekarang berani ngelarang-larang? Paham maksudnya enggak? Kalau ada orang cuma pakai akal-akalan, ya Rasul aja enggak ngajarkan kok berani buat. Saya balik sekarang, Rasul enggak ngelarang, kamu kok berani ngelarang-larang? Nah, pripun? Rasul enggak ngelarang kok. Dilarang enggak? Enggak. Bahkan Rasul, orang yang mau duduk silahkan baca sholawat, baca zikir kepada Allah. Yang duduk aja diperintahkan baca berzikir dan bersolawat. Nah, kalau kita kumpulkan orang untuk duduk-duduk zikir solawat kan sesuai. Ini kan sesuai dengan perintahnya Rasulullah SAW. Nah, ini kok ada orang yang larang kan aneh. Paham maksud saya? Nah, ada satu kaidah yang penting itu. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang boleh jelas, yang tidak boleh jelas. Jadi yang wajib itu pasti dijelaskan, yang haram pasti dijelaskan. Bisa dipahami? Ya. Kalau semua yang boleh harus dijelaskan, artinya yang sunnah-sunnah itu harus dijelaskan semuanya. Ini boleh, oh ini boleh, bagus, harus dijelaskan. Saya mau nanya, kira-kira itu nanti sabda Nabi kalau dibukukan ada kertas yang bisa nampung enggak? Ada enggak? Kanjeng Nabi, saya kalau habis sholat pikiran dengan suara keras boleh atau tidak Kanjeng Nabi? Oh boleh. Ya. Oh boleh. Tulis, sampaikan dari saya, kalau habis sholat boleh pikiran dengan suara keras. Kalau zikirnya saya mau baca 1000 kali boleh enggak? Oh boleh. Tulis. Mau baca 1000 kali boleh. Terus kalau saya zikirnya misalnya itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, campur dengan astagfirullah, dicampur sholawat, campur kemudian zikir macam-macam, boleh enggak? Oh boleh. Tulis, boleh begini. Kira-kira kalau semua yang boleh ditulis itu kira-kira cukup enggak? Mudeng enggak maksud saya? Paham? Karena Rasulullah SAW itu sangat cerdas. Rasulullah itu sangat cerdas. Maka Rasul cukup ngasih satu hadis. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat contoh yang baik, sanna sunnatan, membuat sebuah sunnah yang baik, diamalkan oleh orang lain, dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sampai hari kiamat. Contoh yang baik. Sebaliknya, buat contoh yang buruk juga seperti itu. Artinya kita boleh menjalankan sesuatu yang baik tanpa ada aturan khusus dari Nabi Muhammad SAW, dengan satu catatan, sesuatu yang baik itu tidak melanggar kaidah halal dan kaidah haram. Contoh, saya mau nanya, sedekah baik atau buruk? Baik kan? Sedekah malam-malam baik atau buruk? Baik. Sedekah siang-siang baik atau buruk? Baik. Sedekah setengah siang baik atau buruk? Baik.
Tapi kalau yang digunakan sedekah ngerampok bank dulu baik atau buruk? Kan buruk, haram itu, dosa, nggak boleh. Padahal itu sedekah, tapi karena dia melanggar kaidah halal dan kaidah haram, jadinya buruk. Aturannya cuma itu. Saya mau nanya, makan sate baik atau buruk? Baik-baik aja makan sate kan, boleh kan? Ya. Makan gulai boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kambingnya nyuri punya tetangga gimana kira-kira? Nggak boleh kan? Nggak bolehnya karena apa? Karena mencuri punya tetangga. Jadi kaidah yang membatasi itu cuma aturan halal dan haram. Saya mau nanya, zikir di kuburan boleh nggak? Sebentar, jangan ngomong boleh dulu. Yang membatasi aturan halal dan haram, kita cek, tanya sama ulama di Al-Quran, di hadits, ada tidak aturan yang melarang orang zikiran di kuburan? Ada enggak? Cek nih sama ulama, enggak ada. Ya tidak ada. Cek anjurannya ada enggak? Oh, anjurannya ada. Misal seperti itu. Berarti ini hukumnya jadi boleh dan dianjurkan. Kalau anjurannya tidak ada, yang khusus zikir di kuburan enggak ada. Cuma dianjurkan orang itu berzikir dalam segala keadaan. Larangan tidak ada, dianjurkan zikir dalam segala keadaan. Berarti zikir dimanapun itu baik-baik saja, kecuali di tempat yang di situ tidak dianjurkan untuk berzikir. Kan begitu. Saya mau nanya, baca Al-Quran di kuburan boleh nggak? Boleh. Kok bisa? Cari dulu, ada larangannya enggak? Enggak ada. Kalau larangannya tidak ada, berarti ini boleh. Jadi sunnah atau tidak sunnah, lihat anjurannya ada atau tidak. Sahabat mencontohkan membaca beberapa bagian dari ayat Al-Quran di kuburan. Berarti baca ayat tertentu dalam Al-Quran di kuburan itu dianjurkan. Nah, kalau baca Al-Quran semuanya di kuburan bagaimana? Diperintahkan umat Islam itu baca Al-Quran dimanapun mereka berada. Lah terus kapan tidak boleh baca Al-Quran? Cuman satu aturannya, buat yang lagi berhalangan, nifas, junub atau haid, itu yang nggak boleh baca Al-Quran. Selain itu bebas, mau bacanya di depan mall boleh, bacanya di dalam mall juga boleh, bacanya di dalam toko juga boleh, bacanya di pinggir jalan juga boleh, bacanya di makam juga boleh. Jelas boleh dan jelas tidak bolehnya. Nah, di sini diajarkan Rasul, apa yang aku larang tinggalkan. Apa yang aku larang tinggalkan. Karena Rasul tidak pernah melarang yang namanya yasinan, Rasul tidak pernah melarang yang namanya tahlilan, Rasul tidak pernah melarang yang namanya apalagi majelis sholawatan. Maka tidak ada alasan bagi orang untuk melarang-larang umat Islam yang mayoritas ini untuk menjalankan yasinan, tahlilan, sholawatan dan semisalnya. Bisa dimengerti? Ya, ini saya ambil sisi yang ini karena kalau dijabarkan luas. Nah, kemudian juga di situ ada pengertian apa yang dilarang sama Rasul harus ditinggalkan total. Larangan minum khamr, total nggak boleh minum khamr. Nggak ada kata-kata kalau cuma nyicipi gimana Ustaz? Ya nggak boleh. Oh cuma sedikit Ustaz, saya nggak mabuk kok. Kalau udah katakan khamr itu haram gitu ya, berarti memang fajtanibu, tinggalkan, nggak pakai nyicipi. Bisa dipahami ya? Yang namanya mencuri itu haram, nggak boleh. Nggak ada kata-kata saya kalau mencurinya cuman dikit, boleh nggak? Sandal di masjid punya orang kaya, dia kan bisa beli lagi. Kalau saya jual untung paling sedikit cukup buat makan, boleh nggak saya mencuri sandalnya orang kaya? Judulnya mencuri, tidak boleh. Nggak ada kemudian oh cuman sedikit. Apalagi membunuh. Ya, membunuh boleh nggak? Nggak boleh. Ini saya akan gugurkan anak hasil zina ini. Ya, karena
ini kan baru masih kecil dalam kandungan, kandungan akan saya gugurkan biar saya tidak ketahuan kalau zina, biar tetap nama saya baik. Tidak ada demi nama baik kemudian bunuh bayi yang ada dalam kandungan, tidak ada. Kalau yang namanya haram itu harus ditinggalkan secara total. Tidak boleh kalau kemudian udah Ustadz minum khamrnya kalau 2 gendul saya tinggalkan, tapi kalau cuma 1 sloki ya, seloki saya masih gitu ya, itu tetap haram gitu. Hukumnya sama, haramnya haramnya semua haram minum khamr. Tidak ada aturan haram minum khamr kalau banyak, boleh kalau sedikit, nggak ada. Bisa dimengerti? Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang halal sebaliknya, perintah wajib itu boleh dilakukan semampunya. Contoh, sholat 5 waktu wajib enggak? Wajib, ya kan? Nah, wajibnya dalam keadaan duduk atau berdiri? Berdiri kan? Tidak ada kewajiban sholat duduk, kewajiban sholat berdiri. Tapi kalau enggak mampu berdiri boleh duduk. Enggak mampu duduk boleh berbaring di sisi kanan. Enggak mampu berbaring sisi kanan boleh terlentang. Enggak mampu terlentang, ya enggak gerak dengan anggukan. Enggak mampu anggukan cukup di batin. Enggak mampu di batin silahkan disolatkan. Kan begitu aturannya. Artinya dia sudah almarhum berarti kan? Batin aja sudah nggak bisa, artinya dia sudah selesai hidupnya. Nah ini ternyata sholat juga semampunya. Puasa sakit, ya dia sakit, karena sakit tidak mampu puasa, ya nanti tinggal qadha di saat dia mampu. Tapi kalau yang namanya haram, ya yang namanya haram, tidak ada alasan buat haram ini cuman sedikit. Saya sakau, kalau tidak nyicipi akan sakau saya. Jadi saya harus nyicipi tadi itu. Mau sakau, mau nggak sakau, itu tetap hukumnya haram. Nah, kapan yang haram itu hukumnya menjadi diizinkan untuk seseorang? Diizinkan, bukan jadi halal ya, jangan salah. Diizinkan bagi orang yang kelaparan hampir mati. Ya, kelaparan hampir mati, mau makan cari sesuatu tidak ada yang dimakan kecuali babi. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali babi. Itu diizinkan dia mencicipi sedikit babi tadi untuk menyambungnya nyawa. Kalau sampai keluarkan haram. Paham nggak? Mencicipi sedikit, ya. Dah paling ganjel dia, ganjel saja. Nyata kenaan 3 piring. Ini haram, bukan saya terpaksa ini dalam keadaan terdesak, bukan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya ini ringkasan saja ya, ringkasan dari masalah yang halal dan masalah yang haram. Perintah wajib dan perintah meninggalkan yang haram. Ringkas saja. Kemudian fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, dan sungguhnya yang sering membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka itu terlampau banyak tanya sama nabinya dan menyalahi aturan para nabi mereka. Kakian takon, contohnya Bani Israel tanya, ya ini sapinya yang bagaimana, ya yang warnanya seperti apa, terus sapinya ini tanya masa sapi gitu kan ya, ini kok nggak boleh, kenapa kok, dan kenapa. Ini yang ciri-ciri orang-orang zaman dahulu yang ngeyel sama nabinya. Lah kalau zaman sekarang ada orang yang ngeyel sama ulama model begitu, ini yang disebutkan Kanjeng Nabi. Karena al ulama warasatul anbiya. Paham? Para ulama pewaris para nabi. Jadi yang menghancurkan orang zaman dahulu karena mereka banyak ngeyel sama nabinya, maka yang menghancurkan orang zaman sekarang kalau ngeyel kepada para ulamanya. Pun dikandani ulama yasinan ojo ngeyel, ijik ngeyel. Lah ini paham? Pernah bahas ini dalam arti yang seperti ini? Belum? Pak Dokter pernah ini? Belum kan? Mesti kita konotasinya langsung ke
ke Bani Israel, kedua kan nggak bahas umat kita kan, tidak kan. Padahal ini kan Rasul nggak mau ngomongkan orang zaman dulu, ngomongkan para sahabat, jangan kalian seperti mereka. Ya untuk kita sekarang Rasul ngajak ngomong kita, jangan kalian seperti mereka. Lah bagaimana, Nabi sudah nggak ada, Rasul nggak ada, kita jangan ngeyel kepada siapa? Jangan ngeyel kepada pewaris para nabi, jangan ngeyel kepada pewaris para rasul, yaitu para ulama. Kalau ulama udah mengatakan caranya sholat itu begini, ojo kaken takok dalil. Paham? Udah, kalau mau tanya dalil jadi santri, masuk pesantren, duduk pagi, siang, sore, malam, belajar, nanti diajari. Nah kalau kamu belum mau jadi santri, ojo ngeyel, pokoknya ini sholat, selesai. Contoh nih, yang menyebabkan pasien itu diusir sama dokter itu gara-gara ngeyeli dokter. Pak dokter, iya, tolong saya diperiksa. Loh keluhannya apa? Loh dokternya saya atau panjenengan? Loh saya dokternya, tapi tolong saya diperiksa. Loh lah dokternya saya atau panjenengan? Gitu kan katanya yang minta diperiksa ini. Lah keluhannya apa dulu baru saya periksa. Saya ini mau meriksa, tanya keluhannya apa, nanti saya mau meriksanya di mana. Saya kan tidak tahu bapak sakitnya di mana. Jawab, loh dokternya kan panjenengan atau saya? Kok pakai tanya saya harus keluhannya apa? Dokter tuh harus tahu kira-kira pasien itu sakitnya apa. Dokter yang jawab, kok salah alamat. Salah alamat bagaimana? Yang begitu tuh bukan dokter manusia, dokter hewan. Kalau kucing itu nggak ngomong, Pak dokter ngapunten saya mumet, nggak ada. Kalau yang namanya manusia ya tetap lapor sama dokternya, Pak dokter perut saya nggak enak, ya kan? Pak dokter begini, ya. Nah ini udah lapor, Pak dokter perut saya begini, diperiksa, kasih resep. Nih Anda sakit ini, resepnya ini, insya Allah sembuh. Ngeyel sama dokternya, kok bisa Pak dokter saya kena emah? Wong saya itu sehari 3 kali makannya itu 5 kali. Makan nggak pernah telat, kok saya bisa kena emah? Pak dokter mesti keliru, nggak mungkin saya kena emah. Dokternya saya atau kamu? Ya dokternya bapak, tapi nggak mungkin saya kena mah. Iki tak periksa panjenengan mah, obatnya ini. Kok bisa obatnya ini? Oh, teman saya kena mah, obatnya itu nggak seperti ini kok. Kira-kira diusir nggak Pak? Usir nggak ini? Yang diperiksa otaknya beres atau tidak beres? Paham maksud saya? Orang zaman sekarang ini mulai muncul minal ngeyelin wal nganyelin. Ngeyel tapi parol ya. Ngeyel saja, pokoknya modalnya ngeyel. Kok bisa? Mana dalilnya? Tuntunannya mana? Ini sudah sekian tahun nih ajarannya para ulama nih keliru nih. Ini para ulama nih niru orang Hindu, niru orang Buddha, niru orang Dua Rosa, ini sudah nggak benar nih. Ini harus dibasmi, harus dibereskan, harus dituntaskan. Pokoknya ini tidak boleh dibiarkan ajaran-ajaran seperti ini. Diayali. Ini loh, ini dalilnya ini nggak bisa, itu nggak pas dalil ini. Ini nggak pas. Diayali terus, dan dia yang diayali itu adalah para ulama. Bukan satu loh, para. Bukan cuma satu kelompok loh, 4 madhab. Kita ambil ulama dari 4 mazhab itu kalau menjelaskan nanti diayeli. Ini ciri-ciri orang yang disebutkan Rasul dalam hadis yang kita baca tadi, yang menyebabkan mereka hancur orang-orang yang terdahulu karena mereka terlampau banyak tanya kepada nabinya dengan pertanyaan yang ngeyel, pertanyaan yang sifatnya itu untuk menguji, pertanyaan yang sifatnya untuk menjatuhkan, pertanyaan yang sifatnya untuk ngeyel. Ngeyel itu kalau bahasa Indonesia yang paling pas apa ya? Hah? Apa Pak dokter? Bantah tapi lain sama ngeyel. Protes dia. Protes sama ngeyel tuh agak beda sedikit. Walaupun maknanya sama ya, protes ya. Bertanya untuk protes, mosi tidak percaya gitu kan. Tapi kalau ngeyel itu lebih dalam maknanya. Ngeyel. Memang susah cari bahasa Indonesianya ngeyel nih. Apa yang pas? Ada enggak? Hah? Ini ngeyel, ini bahaya. Makanya kita jadi umat Islam seperti yang dikatakan oleh para ulama, derek para ulama saja, jangan banyak ngeyel. Derek, diajari sholat itu begini, udah ikut. Loh, Ustaz katanya kita nggak boleh taklid buta. Yang bilang taklid buta itu siapa?
Kita ini taklid melek, nggak taklid buta. Maksudnya taklid melek bagaimana? Oh jelas ulamanya, berarti kita melek. Taklid buta itu kalau kita ikut sama orang-orang yang nggak jelas. Orang nggak cetok belajar di mana kita ikuti. Ini justru taklid buta. Lah kalau ikut Imam Syafi'i bukan taklid buta, itu taklid melek itu. Saya mau nanya, di bandara ada 4 pesawat, Garuda, Lion Air, Sriwijaya, apa lagi? Batavia. Ya ini salah 4 ini saja. Garuda, Sriwijaya, Lion Air, Batavia. Ada satu lagi pesawat nggak ada mereknya. Ya, nggak ada mereknya. Sama-sama ini katanya tujuannya ke Jakarta. Tujuannya ke Jakarta. Panjenengan pilih merek yang putih nggak ada mereknya atau yang ada mereknya? Ada mereknya. Begitu masuk ada mereknya, tanya Anda, supirnya siapa? Pilotnya siapa? Pilotnya siapa ya? Lulusan mana? Jam terbangnya udah berapa jam terbang? Tanya Anda. Enggak, duduk kan? Duduk. Taklid buta enggak ini? Enggak taklid buta. Kenapa? Taklid melek udah tahu kualitas dari maskapai penerbangan tersebut. Tapi kalau ini enggak ada namanya, duduk lagi toh nyawa. Ora cetha sapa gitu kan? Paham enggak? Contoh yang paling gampang itu roto abot. Anda pergi ke Jakarta misalnya, kota besar itu kan, Jakarta, naik taksi ada di situ bluebird gitu ya. Ini kan taksi yang udah terkenal ya, terjamin gitu, misalnya di Jakarta. Kalau mau aman itu memang roto mahal, itu tapi terjamin ya kan, naik bluebird. Ada taksi yang nggak pakai nama, artinya antep mana nih? Mantep mana? Yang ada namanya yang udah terkenal atau yang belum ada namanya ini? Tentunya yang sudah ada namanya. Kita akan mantep di situ. Dokter. Ke Dokter Hermansyah atau lulusan UNS yang baru? Ini kan juga lulusan UNS. Yang mana kira-kira? Tentunya yang udah megang pasien banyak, ya kan? Datang ke situ tolong diperiksa. Itu lebih mantap. Nah sekarang saya mau nanya, imam 4 madhab dalam ilmu fikih, tinggal kita pilih salah satu. Kalau kita nggak pakai tanya hadisnya mana, benar atau salah? Benar. Justru kalau kita tanya itu kita salah. Kenapa? Entek waktu, buang-buang waktu, karena kita bukan ulama. Karena hadis tentang takbiratul ihram Allahu Akbar itu satu takbiratul ihram, berapa banyak hadis yang membahasnya. Jangan dianggap takbiratul ihram itu cuma satu hadis Allahu Akbar, enggak. Hadisnya sangat banyak. Berdiri tidak dengan tangan sedekap seperti ini, itu hadisnya juga banyak, bukan cuma satu hadis. Kemudian nanti kalau setiap hadis harus disebutkan ini kekuatan hadisnya sahih atau tidak, hadis ini riwayat ini. Seorang awam seperti kita kira-kira bisa sholat enggak? Anda bisa sholat. Jadi omong kosong, nonsen, dusta. Kalau orang mengatakan yuk kita sholat ikut Quran, ikut hadis, salah besar. Kalau sholat ikut ulama. Paham? Karena biar ulamanya yang bongkar Al-Quran, bongkar hadis, kita tinggal ikut. Biar Garuda yang cari pilot, kita tinggal naik. Bukan kita, mohon maaf maskapai Garuda, Sriwijaya, Lion, Batavia dan lain sebagainya, kami belum kenal pilotnya, nggak mau dulu terbang. Cek dulu nih pilotnya, beritahu kami semua nih pilotnya dari mana, lahir tahun berapa, lulusan mana, udah kecelakaan berapa kali ya. Ini maaf Pak, Bapak nggak waras, silahkan turun. Betul nggak? Ya seperti itu. Jadi jangan mau kita dibuat bingung sama orang yang ngomong tuntunannya mana. Ojo gelem dibuat bingung seperti itu. Cuman modal tuntunannya mana, kemudian mau menghancurkan ajaran para ulama, kan lucu. Yang lebih lucu lagi yang dibilangi tuntunannya mana, bingung. Lah lucu tuh ya. Satu orang masuk nih dalam pesawat, para penumpang, jangan ada yang mau naik pesawat ini, ganti pesawat. Kalian kan belum kenal pilotnya mana, wajahnya aja kalian nggak pernah lihat, delik di dalam. Ya, jangan-jangan nih pilotnya nanti nggak beres, ya nggak cetol. Ikut saya saja, nih data pilotnya seperti ini, jelas. Justru nggak jelas. Promosi pesawat anyar,
promosi pesawat baru, belum jelas. Oh mohon maaf, saya udah percaya dengan maskapai penerbangan ini nggak mungkin dia sembarang angkat pilot, karena dia mengikuti hukum internasional, aturan yang udah jelas, syaratnya pilot seperti ini, kami percaya maskapai ini bukan sembarang maskapai. Begitu pula dengan ajaran Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, mereka orang-orang yang pegangan Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula ajaran para wali songo, mereka orang-orang yang pegangan Al-Quran dan Sunnah, mereka ahli ibadah, mereka ahli ilmu. Kami tidak akan banyak tanya, diem cukup, Allahu Akbar, sholat ngadep Allah, melatih khusyuk, ikhlas dalam amal, selesai. Gampang atau susah? Gampang tuh. Ngapunten ya, saya rotok galak ya ngomongnya. Bukan galak, itu semangat. Saya mau nanya, ini kan live streaming ya, wajah saya wajah senyum atau merengut? Senyum kan? Ada orang galak sama mesem-mesem? Nggak ada kan, mau saya mesem dari tadi kan mesem, senyum. Jadi sing nganyake yang ngono kuwi ngamuk ning karo mesem nggih nyo gitu. Saya tuh sedih kalau saudara-saudara kita yang awam ini dibuat bingung cuman dengan satu kalimat, tidak ada tuntunannya. Saya mau tanya, apa ada tuntunan yang lebih hebat dari sang penuntun dan para penuntun? Mana yang lebih hebat? Kita ikut tuntunan atau ikut orang yang udah pegang tuntunan? Yang mana? Tentunya kita lebih hebat kalau ikut orang yang sudah pegang tuntunan. Makanya para sahabat itu tidak berpegang pada hadis Nabi, tetapi berpegang pada Nabi. Bukan hadisnya yang dipegang, tapi nabinya. Karena itu mereka selalu ingin tanya, bagaimana dahulu Rasulullah SAW? Rasulullah itu bagaimana? Sholat itu seperti apa? Makanya coba lihat, kalau sahabat menerangkan hadis tentang sholat, sahabat itu berdiri mempraktekkan. Jadi sifat ceritanya itu, maka Sayyidina Utsman mengucapkan kalimat takbir, tangannya begini-begini, yang diceritakan itu prakteknya. Bagaimana Rasulullah SAW? Tidak kemudian Al-Quran juga turun 30 juz Al-Quran kemudian suruh baca sendiri-sendiri, tapi turun lewat Nabi Muhammad SAW, Rasul yang menjelaskan kapan ini penggunaannya, manfaatnya apa, waktunya apa, maknanya apa, Rasul yang menjelaskan. Karena itu zaman sekarang ini jangan percaya orang-orang yang sedikit-sedikit tanya mana. Ibu-ibu ketawa. Pun paham? Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau bertanya, tolong Mas Agus SMS-nya disebutkan nomornya dulu. Silakan, jadi kalau ada yang mau bertanya bisa SMS dari sekarang, nomornya agar disebutkan oleh Mas Agus dari Al-Hidayah FM. Baik Habib, untuk bagi pendengar radio Al-Hidayah dimanapun berada yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini, bisa di nomor SMS 083 865 430. Sekali lagi 083 865 430. Lagi 085 865 430 777 Habib. Sekali lagi 083 865 430 777. Sekali lagi, minumnya belum habis. 083 865 430 777. Terima kasih. Tolong tuh line SMS-nya jangan ditutup, biar buka terus Mas Agus ya. Siap Habib. Insyaallah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, cukup jelas ini makna ringkas dari hadis yang kita bahas tadi ini. Cukup jelas. Saya mau ngambil garis bawahnya aja ya, garis bawahnya yang menyebabkan mereka binasa, yang menyebabkan mereka celaka karena mereka itu terlampau sering, terlampau banyak kathratu masailihim. Mereka itu terlampau banyak tanya kepada nabinya dan mereka terlampau sering menyalahi nabinya. Nah, zaman sekarang ini yang meneruskan perjuangan nabi adalah para
ulama. Makanya yang menyebabkan umat zaman sekarang ini binasa adalah umatnya kakek ngeyel kepada ulamanya, umatnya kakek menentang ajaran ulamanya. Ini yang menyebabkan binasa. Jadi kalau kita secara pribadi pengen selamat, kita pengen selamat, gampang, derek para ulama, ikut para ulama. Dan ulama itu udah jelas mana yang namanya ulama. Ulama itu bukan yang sarungan, baju takwa seperti saya, kupuan ke masjid terus, itu bukan itu ulama itu. Atau saya ini yang pinter ngomong begini gitu ya, wah pinter ngomong ya, paham ini itu, bukan saya ulama. Kalau model seperti saya ulama, repot nanti, repot. Bukan saya ulama. Siapa ulama? Tuh Imam Ghazali itu ulama. Imam Ghazali itu ulama. Tuh Imam Syafi'i itu ulama. Ya, Imam Syafi'i itu ulama. Tuh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tuh ulama. Tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu ulama. Tuh Syekh Hasan Abi Hasan Asy-Syadzili tuh ulama. Tuh ulama. Mereka itu ulama. Imam Syafi'i satu hari Ramadan khatam Al-Quran 2 kali semuanya dalam sholat. Itu ulama itu. Ya, itu namanya ulama. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Masya Allah, malam-malam gelap gulita tiba-tiba muncul cahaya terang benderang, ngaku sebagai Tuhan, dilempar pakai batu. Hei iblis, ya hei iblis, gelap lagi. Iblisnya ngomong, kamu kok ngerti kalau saya iblis? Ya tadi kamu ngomong semua yang haram buat kamu halal. Allah tuh nggak pernah menghalalkan yang haram. Iblisnya ngomong, udah ribuan ahli ibadah yang saya sesatkan dengan cara seperti ini, kamu kok tidak sesat? Coba kalau kita, oh buat saya nggak apa tahu, ya rasa sholat. Naudzubillah min dzalik. Lah ini seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dengan cuman thariqah beliau dengan umatnya itu ya, dengan jamaahnya duduk bersama di alun-alun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu, hasilnya lebih dari 5.000 Yahudi masuk Islam. Itu ulama. Ya, itulah ulama. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang satu hari masa kecilnya itu sholat habis dari sekolahan, sholat sunnah 200 rakaat. Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Ya, pengarang Maulid Simtud Duror itu ulama. Kenapa? Umur 19 tahun udah bisa melihat Rasul SAW dalam keadaan jaga. Itu ulama. Ya, tapi jangan ditanya amalnya bagaimana. Bulan Ramadan beliau itu sholat tarawih berjamaah 20 rakaat tarawih berjamaah, jadi imam 3 hari sekali khatam, sekali tarawih 10 juz. Itu ulama. Nah kalau kita ini apa nih? Derek ulama. Derek ulama. Lah ulamanya udah jelas, ikut yang seperti itu kan sudah enak itu ya. Nah ini masih bingung, bukai Qur'annya, bukai hadisnya, golek ke dalil, ya cari tuntunannya. Oh tuntunannya ternyata nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Di Al-Quran pahammu nggak ada, di hadis pahammu nggak ada. Karena paham kamu itu belum kamu isi orang-orang yang paham Al-Quran dan paham hadis. Cuman pakai otak yang kamu punyai, sehingga kamu nggak ngerti di juz berapa itu ada dalilnya, di hadis yang mana itu ada dalilnya. Kalau ulama itu mereka ngerti nih Al-Qurannya. Gampang atau susah? Hah? Masih ingat cerita saya tentang Imam Abu Hanifah? Masih ingat tak? Imam Abu Hanifah? Lupa atau ingat? Nanti kalau sudah saya ingatkan, saya yakin ingat. Ini contoh ulama ya, saya ingatkan sedikit. Imam Abu Hanifah rahimahullah, datang seorang wanita di saat beliau mengajar ya. Datang seorang wanita saat beliau mengajar. Wanitanya nyugui apel. Monggo Imam Abu Hanifah. Apel Fuji itu ya, setengah merah setengah kuning. Sama Imam Abu Hanifah diambil apelnya, disigar jadi dua, belah jadi dua, dikembalikan kepada yang ngasih. Silahkan dibawa pulang. Yang hadir juga bingung, kenapa ini tadi ngasih apel dan kenapa asalnya apelnya diterima dibelah jadi dua, nggak dimakan, dikembalikan. Akhirnya mereka tanya, Kanjeng Imam maksudnya apa? Imam Abu Hanifah ngomong, wanita ini pemalu, mau tanya perihal kewanitaan, pekewuh, isin, di sini banyak kaum pria, makanya bawa apel Fuji, setengah merah setengah kuning. Dia bertanya, darah saya ini warnanya masih seperti ini, bukan merah pekat tapi merahnya udah kuningan, jadi merahnya udah tipis
sekali, saya ini tergolong orang yang masih dalam keadaan menstruasi, haid atau udah bersih? Maka saya jawab, kalau udah seperti ini warnanya nggak ada merahnya, itu kamu sudah bersih. Yang saya herankan, sing takon karo sing ditakoni pinter yang mana? Ini namanya ulama. Lah yang begini kok masih ditanya pakai tuntunan apa tidak ya? Jelas kan, maskapainya itu udah jelas. Makanya orang yang megang madhab betul, saya acungkan jempol. Saya madhab saya Abu Hanifah, monggo, sip. Madhab saya Maliki, sip. Madhab saya Ahmad bin Hanbal, sip. Madhab saya Syafi'i, sip. Madhab saya milih Quran sama hadis dulu, ngapunten. Imammu sopo? Siapa imam kamu? Ini Imam Syafi'i enggak diterima, Abu Hanifah enggak, Ahmad bin Hanbal bangga dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Saya ngajari kowe sopo? Gurunya siapa? Ya nanti imamnya itu gurunya. Nah kok kita disuruh ikut gurunya, nggak boleh ikut 4 madhab ini? Kita pilih salah satu yang kira-kira cocok. Belum paham? Alhamdulillah, jam 10 lewat 2 menit. Betul ya? 10 lewat 2 menit. Bun cekap sih? Belum soal jawab soalnya ini. Sebelum yang di rumah sama tanya Mas Agus, udah banyak SMS yang masuk belum? Sudah 62 yang masuk Habib. Ya. 63 ini masuk terus ini Habib. Ya, biar masuk terus sampai 300 atau 400 nanti. Siap Habib. Insyaallah. Tolong dicarikan yang dari Malaysia atau dari mana. Sering SMS masuk dari Malaysia ya. Kalau yang ke handphone saya itu, kalau saya umumkan nanti ada dari Malaysia nanya. Nah, di sini di depan saya ada yang mau nanya enggak? Silahkan, nyantai ya. Ini yang hadisnya udah selesai ya, yang hadis ke-9 ya. Sudah tadi saya ambil intinya. Jadi intinya jangan kita niru Yahudi yang dulu yang suka ngeyel. Jadi kita orang yang derek para ulama. Silahkan. Nama, status, alamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Imam. Siapa Imam? Iya. Kita bahas imam namanya Imam. Status saya derek Ustadz derek apa? Status saya derek ulama. Oh, loh, maksud saya sudah bernikah belum gitu? Sudah, Beb. Oh, gitu sudah. Alhamdulillah. Kemudian asal dari mana Mas Imam? Saya dari Kebak Keramat. Kebak Keramat. Ya, di sana banyak orang keramat makanya disebut Kebak Keramat. Makasih, Beb. Ini bukan pertanyaan, mungkin cuman sekedar komentar bahwa kedatangan kami masuk ke sini itu tidak serta-merta hanya menuntut ilmu, tapi lebih saya menyikapi bahwa majelis ini adalah sebagai motivator meningkatkan keyakinan kami, terutama kemarin kalau nggak salah malam Selasa, malam Rabu atau malam Selasa? Malam Rabu atau malam Selasa di rumah Ustadz Sony itu. Malam Rabu. Malam Rabu. Ya, malam Selasa iya, malam Rabu iya, dua-dua. Yang mana itu? Itu sangat-sangat ngemplang kepala saya itu, dalam artian ternyata bahwa ikut ulama, ikut hadis yang selama ini malam Rabu ya, kami pernah diprotes juga. Ini kisah dari saya itu pas waktu Ramadan kemarin, Beb. Ada yang ceramah kultum itu jangan derek kiai, jangan derek guru, tapi mereka mengatakan derek ustadz. Lah apa bedanya kan gitu kan? Jadi nggak boleh ikut kiai, nggak boleh ikut guru, tapi derek ustadz. Berarti ikut saya ustadz soalnya. Nah itu akhirnya kami sodori. Nama saya itu kan bingung kan. Kalau saya pakai Habib, ada istilah apa? Jangan derek kiai, jangan derek Habib, tapi derek ustadz. Makanya saya pakai ustadz. Jadi bingung sekarang. Sebentar lagi ojo derek Habib, ojo derek kiai, ojo derek ustadz, terus derek sopo gitu. Lanjutkan. Iya. Akhirnya kami sodori Quran yang tanpa terjemah. Bingung juga, Beb. Akhirnya suruh kembali ke Quran hadis, tapi juga kata Ustadz Sony nggak bisa ngasih solusi. Kita yasinan diprotes, nggak ada ngasih solusi.
apa gantinya yasinan kan gitu. Sehingga alhamdulillah sekali kita datang ke sini itu juga minta doa untuk memperkuat jamaah kami di Kebak Keramat itu, Beb. Untuk biar lebih istilahnya lebih semangat lagi bahwa orang-orang, karena ini baru sedikit perasaan saya, family saya sendiri itu pulang haji agak sedikit kurang suka dengan yasinan. Mungkin diprotes, "Wes kaji kok cek yasinan, cek tahlilan," kan gitu, Beb. Jadi kita juga mohon doanya untuk biar jamaah kami lebih kuat lagi, Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata ceramah malam Rabu kemarin itu tanggapannya banyak sekali ya. Ketika saya judulkan hati-hati terhadap para penipu ya. Hati-hati terhadap para penipu, membawa slogan kembalilah pada Al-Quran dan hadis, ternyata kita dihapusi, tidak diajak kembali pada Al-Quran, tidak diajak kembali pada hadis, ternyata diajak kembali mengikuti pendapat ulama-ulama mereka. Lah kenapa kita mesti ikuti pendapat ulama mereka? Wong kita ini punya ulama-ulama yang jauh lebih banyak jumlahnya, yang jauh lebih dikenal oleh dunia, baik itu kesolehan maupun ilmunya. Karena itu hati-hati terhadap slogan-slogan yang seperti itu. Kalimatnya benar tapi ditujukan untuk hal-hal yang tidak benar, hanya untuk kepentingan sebagian golongan saja. Makasih Mas Imam ya. Yang lain silahkan dulu depan saya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tukirin, asal dari Mojolaban, Beb. Dari Mojolaban ya. Siapa namanya? Tukirin. Tukirin. Ya. Sukirin atau Tukirin? Tukirin gitu. Tukirin ya. Alhamdulillah termasuk langka namanya. Alhamdulillah. Saya kenal banyak orang belum dengar yang biasanya kalau Sukirin. Nah, ini Tukirin ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkat ridho Allah kami bisa bertemu dengan Habib yang pertama kali silaturahmi, mendapatkan ilmu dengan rahmat Allah. Dengan ini saya bertanya, Bib. Kesekian kalinya berkenaan dengan sholat, kesekian kalinya saya belum mengenal yang namanya sholat jamak mator. Sholat jamak mator. Katanya beliau. Oh iya. Maka dari itu berkesempatan pada kesempatan ini kami mohon kepada Habib kiranya untuk menjelaskan supaya ya kami mendapatkan ilmu yang berlebih daripada yang kemarin. Demikian, terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal haditsnya kan sholat Jumat. Panjangan pernah baca kan haditsnya? Cuma ya. Ya gini, saya jawab dulu nih. Pertanyaannya masalah menjamak sholat karena hujan. Ya, menjamak sholat karena hujan. Nanti coba dicek ya. Saya kebetulan tidak buka kitab hadis di sini. Sepanjang yang pernah saya pelajari, nanti saya cek lagi. Itu sebetulnya hadis tentang menjamak sholat karena hujan adalah awalnya sholat Jumat dan sholat asar dijamak takdim. Kalau takhir kan nggak boleh ya. Ya, Jumat sama asar dijamak takdim. Ketika sahabat sedang sholat Jumat, tiba-tiba terjadi hujan yang sangat deras. Ya, mereka nanti kalau pulang ke rumahnya tidak akan bisa kembali ke masjid di waktu asar, atau susah kembali ke masjid di waktu asar. Kenapa? Karena rumah mereka jauh, kemudian jalanan becek, dan sahabat itu biasanya cuma punya satu pakaian. Jadi kalau punya sarung ya cuma sarung tok. Ya, jarang yang punya sarung kemudian punya atasannya itu ya, selendangnya. Dan biasanya punyanya satu tuh dipakai tiap hari satu itu. Gantian nanti kadang sama istrinya itu gantian seperti itu. Kalau punya dua pakaian termasuk golongan menengah ini. Yang punya dua pakaian. Nah, karena Rasulullah SAW sangat sayang kepada para sahabatnya, jangan sampai mereka nanti pulang kemudian tidak bisa jamaah di masjid. Ya, kalau pulang tidak bisa jamaah di masjid karena jalan akses ke masjid susah, kemudian pakaiannya juga sudah akan kotor sekali, maka Rasul mengatakan jamak takdim sholatnya sekarang di sini karena hujan. Nah, para ulama mengatakan zaman sekarang baju kita berapa? Sak lemari gitu kan ya, satu lemari.
Satu itu. Yang kedua kali, kita pulang ke rumah hujanan atau enggak hujanan zaman sekarang ini? Enggak hujanan gampang, manggil becak, pakai payung, ngebel taksi kan bisa ya. Seperti itu. Kemudian yang sering terjadi ya, sholat maghrib dijamak sama isya jamak takdim, padahal maghrib sama isya itu waktunya sangat pendek. Ya, waktunya sangat pendek. Kenapa tidak menunggu redanya hujan, duduk di masjid pikiran sampai isya gitu ya. Kemudian dijamak takdim, setelah itu ya linggih neng masjid. Ya, terus manfaatnya apa? Ilahnya ini apa tuh? Itu kan itu dijamak takdim, terus kayak ndang mulai segera pulang. Nah sekarang dijamak takdim tapi mesti nongkrong di masjid yang ngaji dan lain sebagainya. Terus maksudnya apa? Ini karena kurang memahami hadis. Tujuannya dijamak untuk meringankan jamaah biar segera pulang, nanti nggak usah kembali ke masjid, silahkan pakaiannya diurusi, rumahnya diurusi dan lain sebagainya. Jadi asarnya udah dimajukan ke zuhur. Nah ini kalau yang seperti itu memang tidak ada kaos untuk ganti, baju untuk ganti, oleh para ulama dianjurkan untuk dijamak. Kalau tidak ya pakailah payung. Jangan dijamak. Afdolnya seperti itu. Kalau ada orang mau jamak gimana? Dia terserah. Sholat itu kadang tanpa sebab dijamak boleh kok. Ya, kadang tanpa sebab dijamak boleh, asal tidak dijadikan kebiasaan. Tanpa sebab kadang boleh. Terus terus mulai susu tak jamak, kurang ajar ini. Boleh. Ini berarti niatnya kan dolanan sudah. Niatnya mainan. Jadi kadang misal nih ya, orang mau masuk tol Jakarta gitu ya, mau masuk tol. Anda tahu kalau udah masuk tol di Jakarta itu kok terjebak macet, betul-betul tidak bisa apa-apa. Saya pernah nyoba dari Solo ke Jakarta sendiri, masuk tol itu jam 4:30 subuh. 4:30 subuh itu betul-betul 4:30 subuh macet, macet sampai jam 9 itu tidak bisa turun dari mobil. Kenapa? Tidak boleh berhenti di tol. Sudah tempat istirahat itu dilewati, tidak boleh berhenti. Jadi saya sampai botol aqua itu saya masukkan di mata, biar melek gitu ya, biar melek. Nah itu kalau terjadi misalnya orang dari zuhur ya sampai asar, ya zuhur sampai asar, berangkatnya habis zuhur, berangkatnya habis adzan zuhur, dia mau pulang ke rumahnya misalnya. Padahal waktu itu dia lihat tol macet dan harus lewat tol. Kalau sampai tidak dijamak takdim zuhur dan asarnya, maka nanti dia sampai rumah itu maghrib udah lewat. Artinya justru asarnya hilang, tidak akan bisa sholat asar. Jangan katakan ya wis mandek tinggal mobilnya, ngawur. Berhenti demi sholat, mobilnya kamu tinggal macet sak Jakarta gara-gara mobil satu orang ini. Kan seperti itu. Ya tidak begitu Islam mengajarkan. Ini karena ada situasi yang seperti ini, ya kan? Walaupun tidak ada judulnya dalam hadis Rasul, boleh menjamak sholat karena tol macet. Ada enggak? Tidak ada kan? Tapi ini kan situasional, ya. Maka di situ diizinkan menjamak takdim sholat, walaupun tanpa adanya alasan seperti yang ada dalam syariat. Ini contoh gitu Pak ya. Nah ini sekarang kalau ternyata di masjidnya itu duduk maghrib sampai isya, kemudian ditakdim di maghrib, nah maksudnya apa? Tanyanya begitu. Tapi kalau ada yang jamaah ya tidak apa-apa, terserah ya kan. Cuman kan kurang afdol gitu. Terima kasih banyak. SMS-nya udah berapa Mas Agus? Sudah 155 SMS yang masuk Habib. Ini baru 100 yang masuk terus Habib. Baru 155. Ya. Kemudian silakan di ibu-ibu ada yang mau nanya, ada nih? Ada. Mic-nya ada Bu? Ada. Silakan ibu-ibu. Belum ada? Ada Bib. Ada ya, silakan. 2 orang ya Bib. Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku dari Ibu Mursida dari Boyolali. Iya, Bu. Ya, ini baru sekarang yang ikut di Raudhah di rumah ini yang baru. Kalau yang lama sudah beberapa kali. Ya. Untuk malam ini aku punya unek-unek ini. Unek-unek. Ibu punya unek-unek. Ya, anak siap mendengarkan, Bu. Udah lama tak idam-idam baru kali ini akan saya tanyakan sama Habib Naufal. Supaya nanti mungkin ini menjadi perwakilan untuk ibu-ibu pengajian ini. Mungkin ini juga akan mungkin terjadi di desa-desa kita sendiri-sendiri. Ya, insya Allah tidak terjadi, Bu. Insya Allah. Yang pertama, Beb, mengenai tadi diterangkan mengenai masalah yasinan, tahlilan, kemudian masalah apa tadi? Membaca Al-Quran. Bagi ibu-ibu biasanya kan tadi sudah diterangkan yang tidak boleh membaca Al-Quran dan yasinan, tahlilan itu yang baru kotor kan gitu. Itu kalau yang Al-Qurannya itu ada terjemahannya, itu gimana, Beb? Oh ya. Itu boleh atau enggak? Atau boleh. Misalnya pada waktu kita pengajian atau membaca yasinan, tahlilan itu di desa kita masing-masing, itu kan biasanya ya juga baru merah, tapi kita juga berangkat, Beb. Tapi kadang-kadang boleh atau enggak ya, wong ini ada terjemahannya. Kalau menurut Habib itu tadi membaca Al-Quran kan tidak boleh karena baru kotor atau baru merah gitu ya. Ya. Itu gimana? Yang kedua, Dip, ada lagi. Di desa saya itu ya ada yang aliran baru itu. Ya, supaya jangan disebutkan namanya ya, Bu ya. Habib sudah paham atau mungkin jamaah di sini juga sudah paham semua. Saya belum paham, Bu, tapi jangan dipahamkan. Benar, saya belum paham aliran baru itu apa, tidak ngerti saya sama sekali. Tapi tolong jangan dipahamkan. Lanjutkan, Bu. Itu ya mungkin ini saudara saya sendiri atau masih tetangga juga. Itu melarang-larang kita untuk melakukan sholawatan dikeraskan. Wong sholawatan kok banter-banter. Oh, itu ada unsur riaknya atau riak itu apa nggak tahu itu. Luar biasa. Riak, yang keluar dari tenggorokan atau riak dari apa itu nggak tahu. Kok ada riaknya katanya gitu. Jeru. Ya, yang ketiga itu selain itu juga berjanjian untuk kita ibu-ibu biasanya juga sudah menjalankan semuanya di desa-desa itu ada jamaah-jamaah berjanjian itu juga saudara saya sendiri juga itu, Beb. Ngopo dadak berjanjian barang, berjanjian rona-rono grup yuk itu apa kan gitu. Itu gimana, Beb? Ya, makasih, Bu. 3 dulu ya, Bu ya. Yang seperti itu. Yang satu lagi. 4. Borongan. Maaf. Itu malah juga dari kakak saya sendiri. Itu malah gini, tiap kali sehabis berjamaah baik itu maghrib, isya ataupun subuh, itu kalau kita biasanya kan sudah dari dulu nenek moyang atau dari ulama-ulama yang terdahulu, itu kita juga sudah mengikuti. Setelah sholat wajib maghrib itu kan berzikir, zikir kemudian berdoa dipimpin oleh Pak Imam itu ya. Itu kakak saya itu setelah mendapat mungkin ilmunya dari nggak tahu juga itu. Kemudian setelah imam berdoa zikir bareng-bareng bersama-sama, dia malah sholat sunat. Ya, kemudian setelah Pak Imamnya berdoa sendiri, amini bareng-bareng itu,
dia pulang, Pak. Tidak mau mengamini. Itu gimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, termasuk saudara saya sendiri itu. Ya, makasih Bu. Ini unek-unek betul nih, 4 nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang nomor 1 itu sekedar cuman kelayakan, masuk langsung ngono takone itu. Jadi nomor 1 tanya lu berapa haid tadi itu cuman untuk biasa-biasa. Setelah itu pertanyaannya tentang yang luar biasa. Sebenarnya tadi pertanyaan sudah sampai di tangannya Habib itu tadi di dalam kertas itu tadi. Bu Mursidah ini ya. Iya, jadi Boyolali itu. Insyaallah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Hukum orang yang lagi berhalangan. Orang yang berhalangan baik itu junub maupun haid ya, yang junub maupun yang haid, ataupun orang yang lagi ini tolong mic-nya dijauhkan dari anak-anak ya. Kan jauhkan anak. Jadi kalau anak saya rame-rame diajak keluar dulu aja, karena masih kecil belum bisa mikir betul ya. Yang besar, yang mudeng yang ngajak keluar. Nah, jadi orang yang lagi menstruasi atau orang yang lagi nifas atau orang yang lagi junub itu dilarang membaca Al-Quran atau memegang mushaf Al-Quran. Tidak boleh, haram ya, haram. Membaca itu bagaimana? Gerakan bibir bergerak, itu namanya membaca. Nah, kalau cuman di dalam hati mingkem, namanya batin, bukan baca. Mingkem artinya gerak, itu batin. Kalau batin tidak jadi masalah, tapi kalau baca haram. Nah, sekarang kalau misalnya diundang yasinan, bawa yasin yang ada terjemahannya ya, buat orang yang berhalangan bagaimana. Nah, kalau yasin yang ada terjemahannya itu lebih banyak daripada bahasa Arab Al-Qur'annya, maka membawa yang seperti itu buat orang yang tidak punya wudhu maupun yang berhalangan, membawanya sebagian orang mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu namanya bukan lagi surat yasin, tetapi sudah yasin dan terjemahannya, membawanya loh ya. Tapi kalau membacanya, membaca yasin walaupun itu ada terjemahannya, judulnya membaca tetap haram, bacanya nggak boleh. Terus apa nggak boleh ikut yasinan, tahlilan dan sebagainya? Yang tidak boleh baca Al-Quran di majelis yasinan, tahlilan, di situ bukan cuma baca Al-Quran, di situ ada zikir. Kalau zikir, orang yang berhalangan bebas berzikir, bahkan dianjurkan berzikir. Semisal ketika kalimat tahlil la ilaha illallah, ikut saja zikir. Ketika subhanallah, ikut aja tasbih ya. Ketika istighfar, ikut aja istighfar. Ketika sholawat, ikut sholawat. Hanya saja ketika al-fatihah ila ruhulan al-fatihah, jangan baca surat al-fatihah. Ketika diajak baca surat al-ikhlas, al-falaq dan an-nas, jangan baca surat al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Yang mendengarkan pahalanya sama dengan yang membaca. Jadi nggak usah bingung. Ini untuk yang berhalangan. Zikir boleh, yang nggak boleh baca Al-Quran. Jelas ya. Kemudian yang kedua, masalah sholawatan ya tadi. Dilarang-larang apa? Coba dibuka. Keras-keras ya. Sholawatan kok keras. Itu berarti riya. Ini orang hebat ini. Orang kalau bisa tahu orang ini riya, enggak riya, itu orang hebat. Kenapa? Judulnya riya itu kan mengharap pujian. Beramal dengan mengharap pujian manusia, dan itu adanya cuma dalam hati. Yang bisa tahu mengharap pujian dari manusia itu cuma Allah, dan orang yang berharap itu sendiri. Nah, kalau ada orang bisa mengatakan sholawat kok banter-banter riya, itu riya, berarti orang itu sudah memfitnah, kemudian sudah menuduh, sudah berprasangka buruk kepada seseorang yang mungkin orang itu ikhlas, dituduh tidak ikhlas. Justru yang ngomong begini telah berbuat sebuah dosa. Artinya berprasangka buruk kepada muslim yang lain. Dosanya ini tidak sembarang dosa, termasuk dosa yang sangat berbahaya karena muncul dari prasangka buruk ya. Kemudian kalau masalah keras dan pelan, itu nggak ada urusannya sama riya. Ada orang yang cuman diem ya, diem saja, tapi artinya "Gen nonton aku gitu, khusyuk." Nah, ini riya ini ya kan, ini
ria. Jadi ukuran ria itu bukan diamnya atau kerasnya, bukan pelannya atau kerasnya, tapi apa yang ada dalam hati. Ada orang yang dia itu dengan suara keras niatnya genseng ngantuk tangi. La ilaha illallah, pojok ngantuk berbangun. Itu kan? Ini termasuk bagian dari dakwah. Niatnya untuk menggugah yang mungkin lemas atau apa biar bersemangat. Kemudian untuk mengingatkan orang yang nggak pernah zikir biar ingat zikir. Ini kan masalah niat, tempatnya dalam hati. Jadi tidak bisa dihukumi dengan prasangka. Justru Al-Quran mengatakan jauhi sebagian besar prasangka, karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Makanya orang yang berprasangka buruk pada muslim yang lain telah berbuat dosa dengan nas Al-Quran seperti itu. Ya. Nah terus kalau zikir dengan suara keras, banyak contohnya dalam hadis. Ya, banyak contohnya dalam hadis. Nah itu pernah Rasulullah ketika dalam perjalanan Rasulullah ngomong pada para sahabat, jangan kalian takbir keras-keras gitu kan. Jangan keras-keras, Allah nggak tuli. Irbau, ya sayangi diri kalian, jangan keras-keras, Allah tidak tuli. Satu hadis ini dipakai oleh orang-orang tersebut untuk mengatakan tidak boleh zikir dengan suara keras, sebab Nabi ngomong Allah tidak tuli. Padahal hadis yang lain dicontohkan zikir dengan suara keras. Nah terus maksudnya hadis ini apa? Rasul mengatakan kepada para sahabat dalam posisi perjalanan perang. Jadi orang tuh harus ngerti itu. Makanya kalau hadis cuman dilek gitu ya, disampaikan orang lain nggak pakai ilmunya kan bahaya. Hadis itu ketika dalam perjalanan perang. Dalam perjalanan perang, sahabat zikir dengan suara keras. Rasul SAW seorang ahli militer dan ahli strategi. Beliau berkata pada para sahabat, kalau kalian itu suaranya keras-keras nanti ketahuan oleh musuh. Di sini ada pasukan Nabi Muhammad SAW, jangan keras-keras. Allah tidak tuli, pelan saja juga dengar. Situasionalnya memang mengharuskan pelan-pelan karena kita lagi sembunyi-sembunyi mengatur siasat dengan musuh. Yang kedua, para sahabat capek. Ini perjalanannya sangat jauh. Kalau zikirnya keras-keras nanti mereka akan terengah-engah. Maka Rasul mengatakan sayangi diri kalian. Allah nggak tuli, nggak apa-apa, pelan-pelan kali ini boleh, nggak jadi masalah. Bukan larangan zikir dengan suara keras. Justru dari hadis itu mensiratkan bahwasanya sahabat biasa berzikir dengan suara keras. Yang kali ini dianjurkan pelan-pelan demi alasan strategi militer dan kesehatan para sahabat. Balik tambahan toh? Balik ya Pak ya? Ya, justru hadis ini sebetulnya menunjukkan jelas menunjukkan kebiasaan para sahabat zikir dengan suara keras. Nah ini sebagian orang kemudian mengartikan hadis Nabi itu seakan-akan Nabi itu sinis gitu ya. Rasulullah itu sangat rahmat, sangat penyantun, sangat penyayang. Dibuka hadis itu dengan ucapan yang sangat santun, sayangi diri kalian, nggak usah keras-keras, Allah nggak tuli. Maksudnya di sini bukan oh banter-banter, Allah budek lain. Sama ada beda? Jangan keras-keras, Allah nggak tuli. Kalau dipotong begitu beda. Depannya ini jangan dihilangi hadisnya. Di depannya sayangi diri kalian, nggak usah keras-keras, Allah nggak tuli, jangan khawatir. Di situ justru Rasul menegaskan kalau sahabat itu biasanya zikirnya keras. Kali ini jangan keras-keras karena kalian baru dalam perjalanan lagi capek dan di depan ada musuh, nanti mereka dengar kalau keras. Di situ juga menunjukkan sahabat biasa berzikir dengan suara yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Justru itu kebiasaan para sahabat. Karena itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan, kami itu dulu bisa ngerti Rasulullah selesai sholat karena apa? Suara mereka para sahabat takbir dengan suara keras selepas sholat. Kalau udah membaca ya subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, udah keras begitu, ketahuan kalau ini memang sudah selesai sholat. Justru zikirannya keras. Makanya kalau ibu tadi katakan habis sholat, kemudian nih yang pertanyaan ketiga tadi ya, imamnya baca zikir sama dengan jamaah dengan suara keras. Ada yang kemudian bangun sholat sunnah, ini juga istilahnya tidak kenal toto kromo, mestinya juga ikut zikiran. Kalau nggak mau zikir dengan suara keras, yo menengo, diem dulu. Kecuali kalau memang ada keperluan atau ada kepentingan. Justru kalau dia bangun sholat, dia itu melanggar sunnah. Kenapa? Otomatis dengan orang yang zikir suara keras, bagaimana dia bisa sholat dengan khusyuk? Ya kan? Bagaimana dia bisa sholat
dengan khusyuk. Biar nanti kan ada waktunya, sholat sunnahnya ada waktunya, selesai zikirnya, sholat sunnah. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak habis sholat kemudian bangun sholat sunnah, ngajak sahabat zikir dulu, doa dulu, baru sholat ba'diyah. Kalau langsung sholat ba'diyah tanpa zikir dan doa, justru itu tidak mengikuti sunnah. Nah kemudian kalau sekarang imamnya mimpin doa gitu ya, imamnya mimpin doa, banyak hadis yang menunjukkan kalau Rasul itu minta doa dari para sahabat, Rasul mengaminkan, dan para sahabat itu minta doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu contoh yang paling gampang adalah sholat itu sendiri, dari mulai Al-Fatihah dari awal sampai akhir itu adalah doa, dan di situ jamaah amin. Di situ jelas aminnya suruh keras berjamaah. Ini contoh doa berjamaah yang ada di dalam sholat. Kalau dalam sholat diizinkan, berarti di luar sholat juga diizinkan. Kemudian tadi juga dikatakan buat apa berbarzanjan ubyang-ubyung ya, kesana dan sini, manfaatnya apa? Ini pertanyaan perlu kita jawab. Manfaatnya nomor satu ya, itu perkumpulan yang baik, jelas tidak ngerasani orang, tuh nomor satu. Yang kedua, di situ banyak zikir yang jelas semakin ingat kepada Allah. Yang ketiga, di situ ada tausiah, jelas nambah ilmu. Yang keempat, di situ dilantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang jelas melaksanakan perintah Allah agar kita senantiasa bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, yang keenam, ketujuh, kedelapan, ke-1000, banyak sekali manfaatnya yang tidak mungkin bisa diuraikan satu per satu. Sudah kan? Yang terakhir pertanyaan tadi, bagaimana menghadapi orang semacam itu? Kasih senyum, selesai. Kue gimana nih? Ya, mau band boleh, kalau mau apa namanya, rodok nyantai lagi, mesem tok. Kamu tuh bagaimana? Ya, terus dijak sekalian, tawari. Sesuk ana barzanjen lho, orang melu. Ya, begitu. Ya kan, kasih senyum. Nanti lama-lama jeleh dengan sendirinya. Lama-lama minimal kan jeleh. Guru saya itu ngasih satu contoh begini. Kalau di depan di rumah kita datang seorang tamu yang kita nggak nyaman, nggak senang dengan tamu tadi, karena perilakunya nggak bener, ngerasani orang dan lain sebagainya. Ya kan? Caranya diusir nggak mau pergi. Terus caranya gimana? Gampang, tinggalan mlebu. Selesai. Jangan ditanggapi, tinggal masuk, permisi ya, tinggal masuk. Lama-lama keluar enggak? Ya keluar, ngapa dia ngoceh dewe kan, badan aku kewajiban ngoceh dewe kan, begitu. Akhirnya otomatis dia akan pergi dengan sendirinya. Termasuk tadi kasih senyum gitu kan, kita ajak ngobrol yang lain. Atau kalau masih ngomongnya seperti itu, tinggalkan saja, nggak usah dipikiri. Selama dia tidak mencaci maki terang-terangan di hadapan orang banyak ya, satu kelompok pengajian, maka itu urusan pribadi, sampaikan saja nasihat yang pelan-pelan. Tapi kalau udah menghujat kelompok yang banyak di masjid dan lain sebagainya, berurusan dengan ahlu sunnah wal jamaah seluruh dunia, termasuk saya ya, termasuk saya. Mantap. Maksudnya sekarang jangan gampang-gampang tuh mau nyalah-nyalahkan orang yang sudah jelas ya ajarannya. Jangan gampang-gampang disalahkan. Nggak suka boleh, tidak suka boleh, nggak cocok boleh, bebas. Jadi saya sangat menghargai, orang yang punya prinsip. Maaf mas, saya nggak ikut tahlilan, saya belum mantap, saya nggak cocok gitu. Oh silahkan, saya nggak ikut. Oh silahkan, terserah, itu urusanmu sendiri. Kamu sholat? Oh sholat, udah sampai ya, itu urusanmu sendiri. Tapi kalau orang ngomong ngapa tahlilan, rokok, nah ini model yang begini ini yang perlu ya pokoknya didoakan gitu aja ya. Didoakan semoga tidak ada yang begitu. Ya insyaallah ya. Demikian Bu Mursidah, pertanyaannya 1 tapi 4 ya. Sekarang lanjutkan pada SMS. Mas Agus udah berapa malam hari ini SMS yang masuk? 216 Habib. Ya, tolong dipilihkan 3 di antaranya. Dari 216 kok cuma 3 lah. Kalau mau dibaca satu persatu serampungnya kapan? Bacanya saja nggak rampung, apalagi jawabnya. Silakan Mas Agus. Sambil Mas Agus milih, saya mau nanya. Apa yang baru dari kajian kita kurang lebih 1,5 jam ini tadi ya, hampir 2 jam ini?
apa yang baru dalam benak Anda? Yang baru didengar apa kira-kira? Mesem. Mesem boleh. Kalau saya sebagai penceramah yang ngajar di sini, satu yang saya dapatkan baru dan sebelumnya saya belum pernah dapat. Dan insya Allah Dr. Hermansyah juga sama. Ya, insya Allah juga sama. Ketika membahas hadis ini, biasanya kita itu membayangkan orang-orang zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, yang dibahas selalu di situ kan. Tapi tidak pernah mengkondisikan bagaimana dengan kita. Padahal yang diajak bicara itu bukan kita disuruh mempelajari sejarah mereka, cuma oh mereka begitu toh, oh Yahudi itu gitu toh ya, oh umatnya Nabi Isa zaman itu begitu. Bukan itu yang diminta. Yang diminta kamu jangan seperti itu. Yang diminta kamu jangan seperti itu. Nah, jangan seperti itu tuh bagaimana gitu ya? Kondisi zaman sekarang, ternyata zaman sekarang ini kan Rasulullah SAW ya diwakili oleh para ulama yang wakil Rasulullah sebagai pewaris para nabi. Berarti kita tidak boleh memperlakukan para ulama seperti Bani Israel memperlakukan nabi-nabi mereka. Jangan ngeyel, jangan banyak, jangan nentang ulama. Ini yang baru saya dapat di malam hari ini. Pertanyaan saya, apakah panjenengan juga merasakan yang sama? Betul? Berapa tahun? 40 tahun belajar, baru sekarang yang dapatnya. Dr. Hermansyah, pemahamannya ini? Pola pikiran, memahami hadis. Nah, pola pikir memahami hadis itu ya? Sewaktu saya belajar hanya membaca. Berbeda, sewaktu beliau belajar hanya membaca dengan setelah belajar bareng seperti ini, ternyata yang dipahami jadi berbeda, pola pikir berbeda. Kenapa? Karena dalam jamaah itu turun rahmat. Ketika belajar bareng itu turun rahmat. Di situ malaikat tanpa henti memintakan ampun buat yang ngomong maupun yang dengar. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bayangkan dalam detik-detik kita dimintakan ampun ini, kira-kira rahmat yang masuk dalam hati kita seberapa banyak. Saat itulah otak kita kemampuannya maksimal, hati kita kemampuannya maksimal, fikir kita kemampuannya maksimal. Makanya apa yang kita baca itu bisa kita lihat jauh lebih jelas. Contoh, wah panjang lagi ini. Ini termasuk baru lagi. Contoh ya, contoh. Tawangmangu ya, Solo Grand Mall, lantai paling atas. Tawangmangu, Merapi, Merbabu. Panjenengan noleh ke arah barat kelihatan Merapi, Merbabu. Ke arah timur kelihatan Gunung Lawu. Saya tanya, jelas atau remang-remang? Remang-remang. Coba sekarang, kalau udaranya sangat dingin, pas dingin sekali, Tawangmangu itu kelihatan jelas atau remang-remang? Semakin jelas. Merapi, Merbabu juga semakin jelas. Sekarang saya mau nanya, kalau Anda pinjem teropong, pakai teropong, kacamata kita ini kan mata kita kan terbatas. Begitu pinjem teropong, bisa lihat lebih jelas atau sama? Oh, ternyata itu warnanya bukan biru. Warnanya bukan biru. Kok tadi saya lihat warnanya biru? Merapi, Merbabu warnanya biru. Barang tak teropong coklat. Warna tanahnya coklat ke merahan. Oh, saya teropong lagi ada hijau. Oh, saya teropong lagi ada kilat-kilat dari genting kaca. Oh, akhirnya kita bisa melihat lebih banyak karena ada namanya teropong. Di majelis seperti ini kita terhadap satu hadis, satu ayat bisa melihat lebih jelas karena di hati kita ada teropong. Teropongnya nyala, teropongnya hidup. Berkat apa? Istighfarnya para malaikat. Makanya Anda pun yang datang terkadang bisa ingat banyak hal yang dulu pernah diajarkan para kiai, para ulama, para ustadz dulu masih kecil atau apa, ingat semua ketika saya jelaskan gitu ya, nyambung. Oh sama ini, oh ya saya pernah kiai saya cerita nih, padahal kalau di rumah nggak ingat, waktu baca buku nggak bisa ingat, di sini bisa ingat semua. Kenapa? Karena memang suasananya itu sangat mendukung. Nah, itulah bedanya
orang yang belajar lewat buka buku sambil belajar bareng seperti ini, bedanya sangat jauh. Saya dipahami? Silakan Mas Agus. Ya Habib, ini dari sahabat kita yang ada di Klaten, yaitu dari sahabat Wahidatul di Ceper Klaten, umur 17 tahun. Beliau bertanya, Habib, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar orang yang hafal Al-Quran 30 juz itu dapat menarik 10 orang masuk ke surga? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tadi? Dari Ceper Klaten Habib. Ceper. Ya, carikan yang lebih jauh lagi, Mas Agus. Insyaallah. Jadi begini, hadisnya memang jelas ya Dr. Hirmansyah ini semangat ngapalkan Al-Quran juga karena mendengar hadis yang seperti itu. Orang yang hafal Al-Quran akan diberi oleh Allah izin untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang udah pasti masuk neraka. Ini kalau riwayat yang lain begitu. Yang udah pasti masuk neraka. Artinya yang udah pasti masuk neraka saja bisa dibawa ke surga berkat dia punya keluarga yang hafal Al-Quran, atau berkat orang yang hafal Al-Quran bisa nyeret yang udah jelas masuk neraka bisa, apalagi yang remang-remang ya cedok ora cedok surga neraka ya katut ayo gitu kan, lebih gampang. Nah, kalau orang biasa saja memang bisa dengan hafal Al-Quran bisa memberikan syafaat pada 10 orang. Nah, kalau kira-kira yang diturunkan Al-Quran kepada beliau bagaimana ya? Yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini aneh kalau orang mengatakan orang yang udah meninggal itu dengan amalnya sendiri nggak bisa apa-apa. Ternyata itu dia masuk surga bukan dengan amalnya, tapi amalnya orang lain yang hafal Al-Quran. Iya. Jadi kalau dikatakan oh percuma dibacakan Al-Quran, ini ternyata dengan berkat orang yang hafal Al-Quran itu dia bisa masuk surga. Memang betul hadisnya seperti itu. Jadi makanya yuk kita bersemangat agar anak-anak kita itu hafal Al-Quran, atau cucu kita siapapun lah. Minimal kalau kita nggak hafal Al-Quran, anak kita hafal Al-Quran. Kalau bapaknya nggak bisa geret anaknya, kan minimal digeret anaknya ke surga. Lah yang sekarang banyak terjadi kewaliannya, bapaknya nggak bisa geret anaknya ke surga, digeret anaknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan banyak yang seperti itu kan? Hanya. Ya, silakan Mas Agus lanjutkan. Kemudian ini Habib dari 513 dari Kalimantan Timur Habib. Ya, silahkan. Dari Bapak Muhammad Salim, beliau bertanya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita berdoa hanya dengan membaca sholawat saja? Ya. Karena waktu mau berdoa lupa, yang ingat cuma sholawat. Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya pada Anda dan saya sendiri, doa itu kan artinya memohon, betul? Memohon. Dalam hadis disebutkan afdhalud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Nah, orang kalau mengucap alhamdulillah itu baca doa enggak tuh? Ada permohonannya enggak? Enggak ada, cuman terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Padahal enggak minta apa-apa. Kata Allah itu doa yang terbaik. Kok bisa? Iya. Ini hamba nggak sempat ngucap apa yang dia inginkan, tapi cuma ngomong terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Loh, terima kasih atas apa? Ya terima kasih ya Allah karena begini, terima kasih ya Allah begini. Kata Allah, malaikat dia pengen apa atau jani pengen apa? Saya tahu yang dia inginkan, wujudkan, kan begitu. Diberi. Bahkan yang dia belum minta, kasih. Kenapa? Ini nggak pernah ruwet, yang dipikiri cuma terima kasih sama saya. Jadi kasih apa yang dia belum minta, kasih. Yang belum terfikirkan, kasih, pikiran kasih itu ya, karena Allah maha mengerti apa yang dibutuhkan hambanya. Begitu pula dengan sholawat, nggak sempat mikir mintanya apa, cuman eling Kanjeng Nabi. Kira-kira bagaimana? Ya, karena ingat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, karena tentunya Allah akan sangat cinta. Ini hambaku nih belum sempat minta, sempatnya ingat kekasihku. Malaikat ini sebetulnya butuhnya apa? Kasih. Saya tahu yang dia butuhkan. Kalian ngerti kan, kasih ini apa yang dibutuhkan, walaupun tidak sempat mengucap, karena hatinya itu selalu terpaut pada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, bayangkan saja, siapa bersolawat kepadamu sekali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau satu orang itu dapat 10 solawatnya Allah, kira-kira dapatnya apa itu? Udah nggak bisa dibayangkan kan? Semuanya
dapat. Nah, makanya walaupun dia nanti itu belum minta, ketika kretek sesuatu langsung terwujud. Kretek sesuatu, dia ada gerakan pengen sesuatu langsung terwujud. Kenapa? Karena hatinya nyambung kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Boleh Pak, jadi dengan bersolawat saja walaupun tanpa berdoa itu sudah doa. Para ulama mengatakan ucapan Allahumma, karena solawat itu kan ada Allahumma, itu merupakan Ismullahil A'zam. Jadi orang mengucapkan Allahumma, duhai Allah, itu sebetulnya udah minta. Lah ketika dia minta agar Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini permintaan yang luar biasa. Maka permintaan yang kecil yang belum sempat disebutkan akan ikut masuk dalam kendaraan tersebut. Hakadha bil makna. Mas Agus lanjutkan SMS-nya. Alhamdulillah ini udah jam 11 kurang seperempat. Bentar lagi saya akhiri majelisnya ya. Biasanya setengah 11 ini udah nambah ini. Ini dari Surah Semarang Habib ya, dari 106. Beliau bertanya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya bagaimana caranya kita menuntun hati kita dalam ibadah sholat ini bisa khusyuk. Atas jawabannya terima kasih dari Setiawan di Surah Semarang. Ya. Pertanyaan agar sholat bisa khusyuk, gimana cara nuntun hati itu ya? Gampang, tombo hati ono limo, udah itu jalankan. Karena kalau mau sholatnya khusyuk itu ya, karena nuntun hati ini berarti nuntun hati. Ya ini obatnya dimakan terus tiap hari. Ya obatnya dimakan terus, ngaji, kumpul sama orang sholat itu satu rangkaian. Itu kalau dijalankan terus lama-lama kualitas sholatnya akan semakin membaik, semakin membaik. Nah cara yang instan ada enggak? Itu kan enggak instan ya. Yang instan langsung bisa gitu. Langsung bisa minimal merasakan khusyuk. Ada yang langsung instan. Sholat bersama orang yang khusyuk. Tapi goleke ning ndi? Lebu masjid padha nglamune. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imame takok ngguri. Saya tadi 4 rakaat apa 3 rakaat? Ketoke apa betul? Ya bohong. Tanya saya, bohong sama-sama bingung. Sekarang cari orang yang betul-betul khusyuk. Walaupun kita nggak suudzon ya, nggak suudzon sama orang, tapi kita ini sadar diri kita ini loh ya. Kita ini kalau betul-betul khusyuk atau betul-betul ngelamun. Banyak ngelamunnya kan, susah mau cari orang yang khusyuk. Nah, ada cara yang gampang. Cari tempat sholat yang jamaahnya paling banyak. Yang jamaahnya paling banyak. Ketika jamaah paling banyak di situ, maka ada bantuan dari langit untuk membuat semakin khusyuk. Tapi cari mau sholat jamaahnya paling banyak, satu gampang. Uang sekarang sholat golek yang paling cedak, paling cepat gitu kan. Paling khusyuk tuh nggak masuk kategori, nggak masuk kategori. Jamaah paling banyak di mana? Mekah. Di Mekah. Itu kalau sholat di Mekah insya Allah gampang khusyuknya, betul enggak? Tidak seperti sholat di tempat lain. Maka Ka'bahnya ngarep. Wah saya kalau sholat langsung kelihatan Ka'bah. Hebat. Bagaimana? Di Mekah. Ya ketunggale. Ya. Ini instan tapi susah ya kan. Sekarang instan yang gampang. Instan yang gampang seperti yang diajarkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau pengen khusyuk, ini semua orang bisa. Gampang banget. Kalau mau khusyuk sholatnya, khusyuk wudhunya. Selesai. Udah, latihan wudhu yang khusyuk, nanti insya Allah sholatnya khusyuk. Waktu wudhu jangan ngelamun, jangan noleh kanan, noleh kiri. Wudhu betul-betul basuh wajah, minta sama Allah dosanya berguguran. Basuh tangan, minta dosanya berguguran. Waktu nyiram kaki ini minta sama Allah agar langkah kaki di shiratal mustaqim betul-betul tidak kepleset. Khusyuk betul wudhunya. Kalau wudhunya khusyuk, nanti hasilnya sholatnya akan khusyuk. Tapi buktikan selama ini wudhu kita khusyuk atau enggak khusyuk. Nah wudhu era khusyuk kok jaluk sholat khusyuk. Wudhu sama tadi sudah saya tunggu jam sekian belum datang nih, ngobrol sebelahnya ya kan, kayak sholatnya mulai belum ya, kita ya urung ini ngobrol sini kan ya. Bahkan wudhu ini ya yang model baru pakai headset wudhu sambil telepon ya. Terus gimana ini ya, kalau udah wudhunya begitu sholatnya bisa khusyuk enggak? Tidak mungkin bisa, dijamin tidak bakal bisa khusyuk. Jadi di situ urutannya, wudhunya khusyuk, sholatnya akan khusyuk. Nah ya Mas Agus,
Satu lagi terakhir dari Kulon Progo Habib, ini minta solusi dari 553. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Rosid di Kulon Progo mau tanya, di dusun saya itu ada sebagian warga yang mengikuti tafsir Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi malah merusak kerukunan antar ustadz. Bagaimana ustadz cara mencegah agar warga yang sudah merusak kerukunan tadi tidak membawa warga semakin banyak? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang merusak sifatnya dengan ceramah di masjid, menjelek-jelekkan ajaran orang lain, maka laporkan pada yang berwajib. Karena telah melanggar undang-undang negara ini, yaitu kebebasan setiap warga negara menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Telah menodai kehormatan sebuah agama, yaitu agama Islam, termasuk di situ ajaran umatnya. Kalau kita ini ajaran dari suatu Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diakui oleh pemerintah sebagai ajaran yang benar, kalau kemudian itu dinodai berarti menodai atau melawan sejagat raya. Yang seperti itu bisa diperkarakan ke polisi. Diminta Anda diam atau Anda akan kami tuntut telah mencemarkan nama baik, memfitnah, menghasut, mengadu domba dan lain sebagainya. Cari pasalnya, kepegang. Udah, harus ditegasi. Kalau tidak nanti bangsa ini umatnya cuma diajak begitu terus gitu ya. Padahal masih banyak yang perlu dibangun. Harus ada ketegasan, tapi dengan cara yang santun ya. Caranya tadi cuma diajak, udah nanti Bapak jangan ngomong begitu. Kalau begitu nanti ya saya terpaksa melaporkan begini. Sama sambil senyum tadi loh. Sambil mesem ya, sambil mesem. Begitu, terima kasih. Insyaallah agar tidak terjadi semakin banyak, ya tunjukkanlah ajaran Anda secara terangan dan santun. Ini ada SMS satu, nomornya +60. +60 kemana itu? Dari Malaysia. Jadi seperti yang saya katakan, majelis ini didengar di Malaysia, didengar di Singapura, kemarin dulu dari Korea juga ikut mendengarkan di Korea, kemudian dari Saudi Arabia, dari Abu Dhabi, SMS juga. Coba ini teman di Malaysia tanya ini dia tanya di sini, dengan mendengar dari streaming dan web Habib, boleh tidak kita itu mengamalkan ilmunya? Karena nggak hadir majelis langsung di sini gitu ya. Tidak hadir majelis langsung di sini. Yang mendengarkan lewat streaming itu hampir tidak ada bedanya yang hadir di sini. Syaratnya cuma satu, hatinya nyambung dengan tempat ini. Yang di sini kalau kembali hatinya nyambung, yang di luar ya nggak dapat. Kita meneng tapi ngelamun gitu ya. Pahala dapat, tapi ilmunya nggak dapat. Kalau Anda di rumah khusyuk dengarkan ya dapat. Silakan diamalkan. Silakan diamalkan ilmu yang didapat, ajarkan. Dan saya mohon Anda yang ikhwan di Malaysia, ajak teman-temannya sebanyak mungkin untuk ikuti kajian ini. Karena saya haus pahala biar ilmu ini ditransfer semakin banyak dan semakin banyak. Kemudian itu kan ada rekamannya kan masih terekam di website di internet. Itu kalau di alamat aslinya masih terekam. Silakan ditonton lagi, ajak temannya untuk menonton, sehingga fadilah dari majelis ini bisa berkesinambungan. Terima kasih hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu yang dapat. Ini ada dari teman kita yang minta doa Habib. Doa kesembuhan untuk Ustadz Arwan yang sedang sakit, dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Insyaallah untuk beliau, dan juga untuk yang sakit Bapak Muhammad Zainal Mustafa dan juga untuk siapapun yang sedang sakit dari saudara-saudara kita serta para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, syifaan ajilan syifaan yughadiru saqaman wa sihatan kamilatan zahiratan wa batinan wa umran tawilan fi ta'atillah wa tufa'afu wa salamatu wal hidayah wa ridha inayah ala hadiniha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk yang berpulang ke rahmatullah tadi sore jam 6, yaitu Bapak Suyat
di Kayu Apa. Semoga Bapak Suyat dan semua saudara kita yang meninggal dunia di hari ini dan yang telah meninggal dunia dari keluarga kita di masa-masa yang lalu, oleh Allah Ta'ala diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal solehnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, ditempatkan di sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan semoga kita semua yang masih hidup oleh Allah diberi usia yang panjang dan kelak diakhiri dengan husnul khatimah. Al-hadhiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ini permohonan doa untuk Ananda Muhammad Fikri Maulana bin Sudiman, dan juga untuk Adinda Sajidah Nur Fatimah binti Catur, ya, teman kita, dan juga untuk anak-anak kita, keturunan kita semuanya, agar oleh Allah dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang dapat menjadi penerus perjuangan Allah Ta'ala, perjuangan Nabi Muhammad SAW, mengemban amanat dari Allah Ta'ala, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan semoga dilindungi dari segala bencana, dari segala petaka, dari segala musibah, diberi segala kenikmatan Allah zahiran wa batinan, dipanjangkan usianya, diakhiri kelak semua dengan husnul khatimah. Al-hadhiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir 3 menit menuju jam 11. Insyaallah Jumat depan majelis seperti biasanya, ya. Jumat depan majelis seperti biasanya. Kemudian mulai malam hari ini sudah saya terbitkan tanya jawabnya, ya. Tabloid tanya jawab sudah saya terbitkan. Saya kasih judul Anda bertanya, Ustadz menjawab. Jadi Ustadz, ya, bukan Habib, bukan Kiai, ya. Nah, jadi Anda bertanya, Ustadz menjawab, episode 1. Nanti Jumat berikutnya episode 2, Jumat berikutnya episode 3. Nah, kapanpun, tahun kapanpun yang mau beli episode 1 insya Allah masih ada, mau beli episode 2 insya Allah masih ada. Itu tanya jawab pertanyaannya dari SMS yang masuk. Tebalnya 16 halaman, kertasnya kurang lebih ukuran beratnya 100 gram, ukurannya kurang lebih A4. Kemudian harganya Rp5.000, ya, Rp5.000. Kalau ada yang berminat bisa tadi beli di depan situ, ya. Kemudian saya harapkan nanti ini bisa jadi pegangan untuk menjawab orang-orang yang bertanya, baik pertanyaan yang umum maupun pertanyaan yang sifatnya khilafiyah, ya, pertanyaan sifatnya khilafiyah. Nah, silahkan disimpan, dibaca, diamalkan, diajarkan, sehingga semua pendengar atau yang ikut majelis Ar-Raudhah ini bukan cuma bisa mendengarkan, tapi juga bisa ngajar, minimal pada keluarganya sendiri, ya, minimal seperti itu. Ada nih teman-teman yang dengarkan majelis seperti ini kemudian dicatat, bener, sambil dengarkan tuh dicatat, ya, kemudian kirimkan ke teman-temannya. Ada yang seperti itu, dikirimkan ke teman-teman, ringkasan majelis Ar-Raudhah malam ini sekian, gitu. Ada pula yang dengarkan majelis seperti ini direkam kemudian diupload MP3-nya, gitu. Saya nggak kerja, mereka yang kerja, ya. MP3-nya diupload itu di internet nih, ada MP3 tanggal sekian majelis Ar-Raudhah. Masing-masing berupaya untuk berpartisipasi di jalan Allah. Insyaallah ini manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah Jumat depan hadis yang ke-10 pembahasannya menarik, bab makan. Besok itu malam Jumat lagi bukan? Jumat Pahing belum? Malam Sabtu Pahing, ya? Jumat depan belum, ya? Belum. Nah, bagus kalau belum, berarti kita bahasnya bab makan cocok, nanti prakteknya Jumat berikutnya. Ya, babnya itu bab makan. Nanti disiapkan pertanyaan seputar makan, ya, seputar makan, termasuk nanti masalah besean itu kita akan bahas, karena itu bab makan, ya. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.